Apakah Anda memiliki hak? Apakah Anda memiliki kewajiban? Mana yang akan Anda dahulukan? Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki kewajiban dan hak terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang NRI 1945. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa untuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Hal ini berpengaruh kepada kehidupan politik daerah jajahan, mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan petani, perjuangan kemerdekaan, atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuntutan kolonial. Nah, aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan Multatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dan bagaimana hubungan keduanya? Nah, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak didapatkan oleh pihak manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tertentu tidak dapat oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, selanjutnya di sini ada buku yang berjudul Kalah dan Menang, karya dari Sultan Takdir Alis Jabana. Di buku yang berjudul Kalah dan Menang ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Roman ini mempertentangkan jiwa humanisme dalam bentuk seorang cendekiawan Swiss dengan Roman jiwa Bushido Jepang dalam bentuk seorang samurai. Nah, menurut kalian konsep apa yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia? Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat kepadanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.
Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadikan kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Adapun manfaat pembayaran pajak bagi warga negara, yaitu fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, serta kelestarian lingkungan hidup. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Nah, pada uraian di atas, kita telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Nah, keadaan yang sama berlangsung tak kalah masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu merupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Mashafelar rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Nah, selanjutnya pergerakan budaya rupanya ini mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tak kalah hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya. Maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka tampaknya kehilangan gairah. Nah, aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun secara filosofis,
tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks demikian, maka Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban.